eh, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ponton ini tidak menolak punah. Ponton tidak menolak punah ya. Ponton tidak menolak punah, tapi kita yang harus sadar bahwa melestarikan sebuah ikon yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat lokal itu harus kita apresiasi. Ya. Dari Sahabatan Channel. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang kemarin itu sudah membahas terkait ponton, yaitu sahabat Yusri. Terima kasih sahabat Yusri sudah mampir lagi di Sahabatan Channel ini. Oke, terima kasih sudah diundang untuk kedua kalinya. Siap. Mendadak viral juga. Viral kebetulan. Viral kebetulan. Oke, pada pagi hari ini. Oh iya, jangan lupa. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada semua masyarakat Kutai Timur sudah menonton Sahabatan Channel yang kemarin alhamdulillah kita sudah tembus 2000 jam tayang, 2000 yang tonton alhamdulillah di Sahabatan Channel. Nah, oke, kali ini kita kedatangan sahabat Yusri. Bagaimana kabar sahabat Yusri? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semenjak kemarin setelah viral, bagaimana reaksinya? Apa yang terjadi dengan sahabat Yusri? Sebenarnya selaku tukang ponton yang bijaksana, siap. saya cukup biasa saja. Cukup biasa saja, dan siap. kemudian berterima kasih kepada warga Sangatta ataupun Kutai Timur khususnya lebih antisipasi, lebih perhatian kepada ponton untuk lewat di ponton. Ya, meskipun nantinya jembatan sudah jadi, ya harapan saya mereka masih memperhatikan, karena bukan cuma penjual yang butuh perhatian, ponton dan operator pontonnya juga butuh perhatian. Ponton dan operator pontonnya juga butuh perhatian. Ya, betul sekali. Berarti ndak ada perubahan dari hidup Yusri setelah berapa hari ini dibincang oleh media sosial gitu. Ya, sebenarnya sangat banyak tatapan-tatapan yang kurang menarik. Entah itu sebagai suatu pertanyaan ini kah orangnya yang viral atau bukan, tapi muka saya biasa-biasa saja. Ya. Ya, saya hanya berbagi informasi ya. Ternyata ponton itu seperti ini. Ya, betul. Pada pagi hari ini kita akan mengupas semuanya terkait ponton ya. Apa itu ponton? Kemarin sudah kita kupas sedikit ya, itu apa itu ponton dan sebagainya. Ponton ternyata digunakan setirnya itu menggunakan kaki. Sedangkan operatornya itu dia ahli dalam kaki tapi tidak bisa main bola ya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas terkait ponton itu. Oke, sahabat Yusri. Kenapa memilih pekerjaan ponton sahabat Yusri? Sedangkan kan kita bisa melihat ini di luar sana itu kan ada banyak perusahaan yang sangat besar seperti KPC, Pama dan sebagainya. Kenapa sahabat Yusri lebih memilih ponton? Apa sih spesialnya ponton itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Ya, pertanyaan sangat menarik. Menarik dan menantang. Jadi sebenarnya ada yang menarik di ponton ini. Selain saya bekerja setengah hari, saya juga memiliki waktu dan kesempatan untuk meningkatkan potensi saya di luar. Ya, salah satunya saya bisa melanjutkan pendidikan saya, masih bisa kuliah, kemudian masih bisa berorganisasi dan sebagainya. Jadi banyak kemudian alasan-alasan saya memilih untuk tetap bertahan di ponton. Kemudian yang kedua, saya beranggapan bahwa profesi itu bukan karena besarnya gajinya, tapi profesi itu bagaimana kemudian kita cinta, kemudian kita nyaman. Jadi itu yang paling penting sebenarnya ya. Ya, itu yang paling penting. Karena
meskipun gajinya 10 juta, 20 juta, bahkan 100 juta, ketika hati tidak nyaman, kemudian hati berontak, itu ya nggak nyaman lah bahasanya ya. Mending gaji sedikit tapi nyaman ya. Kemudian kita mencintai. Terlebih-lebih banyak pelanggan yang ramah, kemudian banyak teman yang ramah yang menghibur di sana. Ya. Berarti dari hal itu untuk kenapa sahabat Yusri ini memilih menjadi operator ponton daripada menjadi operator XKB yang bahasa mobil yang besar di perusahaan itu. Iya betul. Nah, dari hal itu sahabat Yusri kira-kira sahabat Yusri kan sudah lama ya di menjalani menjadi operator ponton ya. Suka dukanya apa sih sebenarnya sahabat Yusri? Banyak sekali suka dukanya ya di ponton ini. Dulu tahun 2015 saya merantau ke sini. Dan kebetulan profesi kakak saya juga selaku operator ponton. Selaku operator ponton juga. Sebenarnya tujuan saya ke Sangatta ini yaitu kuliah. Pengen kuliah sebenarnya. Namun karena tuntutan sebagai perantau itu selain mencari materi, mencari uang untuk menafkahi atau membiayai keluarga di kampung, itu saya juga harus kuliah. Nah, bagaimana kemudian kerjaan dan kemudian cita-cita ini bisa berdampingan berjalan dengan aman? Maka saya mencari pekerjaan yang kemudian bisa membuat saya nyaman, kemudian bisa membuat saya berjalan tanpa ada aturan yang mengikat. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Suka dukanya pasti ada banyak lain sebagainya ya. Oh ya, jadi suka dukanya itu banyak. Jadi sebelumnya di tahun 2015 itu sampai sekitar tahun 2018 itu ponton yang saya jalankan itu masih menggunakan kayu. Menggunakan kayu. Kapalnya menggunakan kayu. Kalau sekarang kan sudah menggunakan fiber. Fiber, bedanya apa kayu dan fiber itu? Ya, kalau misalnya kayu itu kan ya dari kayu. Kalau fiber ini semacam apa ya, mungkin semacam plastik. Kayak kapal besi gitu ya. Jadi nggak mudah masuk air. Nah, kalau dulu itu ketika saya masih menggunakan kapal ponton kayu, itu setiap hari atau setiap kali hujan itu harus turun untuk menimba airnya. Karena kalau tidak itu bisa tenggelam. Itu bisa tenggelam ya? Bisa tenggelam. Nah, ya alhamdulillah selama menjalankan ponton ini, pontonnya sering tenggelam. Sering tenggelam ya? Tapi nggak ada orangnya. Pada saat tengah malam, hujan deras gitu ya? Hujan deras tiba-tiba terbangun ataupun apa ya? Maksud saya lupa bangun, kemudian lupa untuk menimba, akhirnya tenggelam. Tenggelam, betul. Karena memang harus ditimba. Apalagi ketika ponton ini sudah memiliki umur yang panjang lah, maksud saya. Sudah umurnya panjang, kayunya sudah rapuh, otomatis akan sudah mudah bocor gitu ya. Betul. Nah, otomatis ada perjuangan timba setiap malam olahraga. Jadi sebelum tidur itu, setelah saya pulang dari beraktivitas dengan teman-teman, saya langsung ke ponton untuk menimba airnya. Nah, tujuannya apa? Supaya besok aman. Ya, kalau misalnya malamnya tenggelam kan oke lah, bahasanya resiko ya ada pada kelalaian tukang ponton itu atau operator ponton itu. Nah, yang saya selalu tekankan ialah menjadi seorang operator selain melayani masyarakat, melayani pelanggan, itu juga harus membuat mereka nyaman di ponton itu. Ya, jadi itu. Jadi ini kan banyak komentar-komentar kemarin yang masuk di Sahabatan Channel gitu. Ada salah satu komentar yang memang orang penasaran di luar Sangatta mungkin ya, khususnya di luar Kabupaten Kutai Timur gitu, terkait ponton ini. Kira-kira dari budget untuk ponton itu nyebrang berapa itu? Budgetnya? Oke. Jadi budgetnya di ponton itu kan kemarin saya sampaikan bahwa di ponton ini ada dua model transaksinya. Yang pertama ada yang menggunakan transaksi pejalan kaki atau orang yang khusus ke pasar, yang kemudian
orang yang menggunakan motor atau menggunakan motor untuk menyeberang ke kecamatan sebelah, kecamatan Sangatta Selatan atau kecamatan Sangatta Utara. Nah, untuk transaksi pejalan kaki atau orang yang ingin melakukan transaksi jual beli di pasar, itu untuk ongkos itu 1.000 satu orang untuk pejalan kaki. Namun ada hari-hari tertentu yang kemudian biasanya kami meminta warga untuk menambah 2 kali lipat. Misalnya banjir. Nah, pada saat banjir ini itu kemudian ada banyak risiko yang kemudian harus kita terima. Pertama, tentunya tenaga yang biasanya kami gunakan misalnya 30%, itu bisa jadi 70% tenaganya karena banjir harusnya deras. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, untuk ongkos bensin itu naik juga. Misalnya sehari misalnya menggunakan 2 sampai 3, ini bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Oke. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya selain itu karena kami sistem sewa, ya, di hari Lebaran kami juga menaikkan harganya 2.000. Nah, sebelum Lebaran biasanya 1 hari sampai 3 hari sebelum Lebaran itu sudah naik. Itu 2.000. 2.000 untuk pejalan kaki. Untuk pejalan kaki. Karena sistem kami menggunakan sistem sewa, sewanya naik juga. Sewanya naik juga. Otomatis kami meminta lah untuk kepada warga untuk menaikkan ongkosnya. Dan sampai detik ini sebenarnya sudah banyak warga yang paham ya bahwa ketika banjir 2.000, ketika Lebaran 2.000, itu mereka sudah tahu. Sudah paham mereka sudah paham, terkait budget atau ongkos dan sebagainya ya. Tapi pada umumnya kami menggunakan 1.000 saja. 1.000 saja. Di hari-hari biasanya 1.000 saja. Di luar banjir dan Lebaran itu tadi. Kemudian yang kedua, ponton yang menggunakan transaksi motor itu kemudian ongkosnya 2.000, pajaknya 2.000 per motor, ya. Saya kurang paham ketika banjir dia ongkosnya berapa, tapi sepengetahuan saya itu 2.000, ya. Jadi motor itu 2.000. Ya, kelebihannya kalau misalnya satu motor isinya 3 orang ya tetap 2.000. Tetap 2.000 ya. Ya. Berarti tergantung jumlah motor ya? Iya, tergantung jumlah motor. Misalnya tadi yang sahabat Yusri katakan kalau motornya 1 tapi goncengannya 3 tetap dihitung 2.000. Iya, tetap 2.000. Tapi kalau sifatnya pejalan kaki itu kalau hitungannya motornya 1 disimpan di parkiran, orangnya 3 ya 3 itu bayar. Oh, 3 itu bayar. Karena kita hitung per orang. Karena hitung per orang ya. Betul. Jadi ponton ini kan cukup fenomena ya. Artinya hanya ada di Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara gitu ya, ponton ini. Nah, ketika sahabat Yusri kan kita banyak tahu ya lika-liku ponton dan sebagainya, banyak juga masa seorang sarjana gitu kan, ya kan, seorang sarjana, calon sarjana gitu mau menjadi operator ponton. Nah, siapa tokoh yang memotivasikan untuk menjadi seorang ponton? Oke. Jadi ya betul. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan nama atau mendapatkan gelar ya. Ya tentunya ada beberapa tokoh yang memotivasi saya. Ya termasuk orang tua ya. Jadi karena setiap 1 pekan atau setiap 1 bulan saya sedikit membantu orang tua, maka otomatis mau tidak mau saya harus tetap berjuang di ponton ini dan harus tetap semangat di ponton ini. Yang pertama. Yang kedua, karena memang profesi kakak saya itu di ponton dan kemudian
dia selalu memotivasi saya untuk selalu bangun pagi, kemudian selalu rapi ketika bekerja, kemudian harus selalu ramah dan sebagainya. Itu yang kemudian memotivasi saya. Kakak saya selalu bilang begini, jadi tukang ponton itu enak. Jadi waktu itu saya bilang, apa sih enaknya jadi tukang ponton itu? Ya betul. Ini pada saat saya masih baru ya. Saya ini jalan ke ponton pusing, kayak di kapal terus. Iya. Di ombak gitu nah. Jadi kakak saya bilang, memang kalau pertama begitu memang pusing, tapi lama-lama kan nanti kayak di hotel. Nah, di situ kemudian membuat saya sadar, dan saat ini membuat saya sadar ya, bahwa ternyata betul apa yang dikatakan oleh saudara saya ini, namanya Mus Mulyadi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh saudara saya ini membuat saya sadar bahwa ternyata setelah sekian lama saya menekuni profesi ini, ternyata betul saya bisa ibaratkan membeli atau memiliki apa yang kemudian menjadi keinginan saya. Ya, termasuk dulunya misalnya tidak memiliki kendaraan, karena berponton sudah bisa memiliki kendaraan. Itu karena ponton ya. Karena ponton. Dulunya pada saat pertama kuliah nggak punya laptop, karena ponton bisa beli laptop. Berarti ponton ini banyak membuat user ini mempunyai apa yang diinginkan gitu ya. Ya sebenarnya mungkin selain hasilnya juga memuaskan, juga karena juga saya juga tidak banyak pengeluaran. Paling mentok-mentok beli pulsa, merokok tidak, kemudian minum tidak, apalagi narkoba tidak. Jadi itu, jadi karena pengeluaran saya kurang, kemudian ya tabungan saya ada lah ya. Tapi dari beberapa hal tadi kan sahabat Yusri ini menjadi operator ponton dan juga ndak ada niat untuk membuka usaha ponton gitu, mempunyai ponton sendiri gitu. Nggak bisa, karena sistem di ponton itu menggunakan sistem kepemilikan lahan atau tanah. Oh gitu. Jadi orang yang memiliki ponton itu yang memiliki tanah itu, tanah untuk penyeberangan itu. Jadi selain pontonnya, orang juga harus punya tanahnya. Kalau cuma buat ponton nggak punya tanah, ya harus nyewa tanah lagi. Saya kira yang mempunyai ponton itu tidak harus mempunyai tanah, cukup mempunyai ponton dan bisa saling membantu di situ. Tapi memang harus mempunyai tanah di situ ya, untuk. Kalaupun misalnya dia hanya memiliki modal untuk buat ponton, ya otomatis harus ada kerjasama dengan pemilikan tanah. Misalnya gitu. Sistem bagi misalnya. Misalnya anggaplah 100%. Untuk pemilik ponton misalnya 50%, untuk pemilik lahan atau pemilik tanah untuk dilewati masyarakat itu ya 50% juga. Jadi harus ada kerjasama lah. Harus ada kerjasama ya. Nah, sahabat Yusri, tadi kan kita sudah panjang lebar membahas kenapa harus sahabat Yusri memilih ponton, tidak memilih menjadi pekerja di perusahaan gitu kan, dan juga kita sudah motivasi Yusri untuk menjadi operator ponton, sedangkan di sisi lain sahabat Yusri insya Allah akan menjadi sarjana muda gitu ya, sarjana muda di pendidikan gitu ya. Nah, sudah berapa lama menggeluti ponton ya sahabat Yusri? Sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun sudah menggeluti ponton. 6 tahun. Jadi selama sampai di Sangatta ini sempat semua pekerjaan yang ada di sekitar ponton itu saya kerjakan. Termasuk tukang parkir, termasuk tukang ojek, termasuk membantu para ibu-ibu yang memiliki barang yang berat, kemudian saya bantu angkut, nanti digaji, diupah, misalnya 5.000, 2.000, 10.000, ya tergantung seikhlasnya, nggak ada ukuran untuk menyampaikan bahwa Bu, tadi saya angkat barangnya bayar 50.000, nggak ada. Jadi seikhlasnya saja. Jadi semua bentuk profesi yang ada di sekitar ponton itu hampir semua saya jalankan. Dan melalui proses itu kemudian perlahan saya juga menikmati
apa ya, suasana ponton, diajak kemudian belajar. Ya belajarnya juga nggak tiba-tiba langsung sulap langsung pintar. Ya, jadi melalui proses yang panjang juga. Karena proses belajarnya itu yang mengajar itu kakak saya. Kakak saya itu cara mengajarnya itu nggak memaksa. Ya, jadi pertama disuruh belajar nyalakan mesin. Nah, di situ sudah itu ya. Besoknya belajar lagi nyalakan mesin sampai akhirnya mesin pintar, akhirnya perlahan ke mesin untuk menjalankannya, mengarahkannya. Ya diajarilah bagaimana kemudian menjalankan ponton ini. Ya mungkin sekitar, kalau misalnya orang yang belajarnya bahasa kasarnya dipaksa, mungkin belajar 2 minggu sudah bisa. Kalau saya hampir 3 bulan baru bisa. Baru bisa itu ya? Baru bisa. Itu baru bisa, belum profesional. Baru bisa. Masih hanyut kadang, masih nabrak kadang. Itu masih proses, karena itu tadi saya bilang strategi pengajaran kakak saya itu tidak memaksa. Jadi dia santai gitu. Santai, yang penting komitmen gitu. Nah, itu tadi. Untuk sahabat Yusri, dari mungkin ini ya, sahabat-sahabatan channel atau penonton sahabatan channel ingin tahu terkait berapa sih budget membuat ponton itu? Berapa besar? Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa masih ada beberapa ponton yang menggunakan kayu, dan juga ada beberapa ponton yang sudah menggunakan fiber. Dan kayu pun itu berbeda-beda. Ada yang sudah menggunakan ulin, ada juga yang masih menggunakan kayu biasa, yang dalam hal ini sudah kuat lah kayunya ya. Nah, kalau misalnya menggunakan kayu biasa, itu biasanya budgetnya 7 juta itu sudah cukup. Sudah cukup, itu sama mesinnya? Belum termasuk mesin. Oh, belum termasuk mesin itu? Belum termasuk mesin. Nah, ketika menggunakan kayu ulin, itu sekitar 15 jutaan. Itu budgetnya untuk membuat ponton. Nah, kalau menggunakan fiber, khususnya di tempat saya itu sekitar 25 juta. 30 lah sama mesinnya. 30 juta. Cukup mahal juga ya ternyata ya ponton ini. Oke. Nah, beberapa hari ini kan kita ketahui mungkin ada surat edaran ya, sahabat Yusri tahu ya? Iya, ada. Surat edaran terkait Sabtu Minggu gitu kan. Betul. Aku agak sedikit bingung juga membaca edaran ini. Sabtu Minggu itu diliburkan gitu kan. Apakah ponton sendiri itu tetap beroperasi di Sabtu Minggu atau ngikuti instruksi dari edaran gubernur tersebut? Ya, sebenarnya hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan ini diedarkan melalui orang-orang yang intelektual, orang-orang berdasi, kemudian orang-orang yang memiliki daya pikir yang tinggi. Ya, betul. Di sisi lain, mungkin kebijakan ini karena ketika saya baca itu strategi pencegahan lah bahasanya ya. Berarti strategi pencegahan COVID gitu. Ada penawaran semacam strategi untuk sedikit mengurangi atau bahkan untuk menghilangkan COVID ini. Nah, cuma yang saya sayangkan ialah sebelum saya mengarah ke ponton, saya ingin mengarah ke para pedagang yang ada di ponton. Karena di ponton juga ada orang yang berdagang. Ada orang juga berdagang ya. Ada titip barongko. itu apalagi itu titip barongko itu? Nah, di ponton saya itu ada beberapa masyarakat yang menitip semacam kue lokal daerah masing-masing. Kalau di tempat saya itu ada daerah dari Sulawesi, namanya barongko. Barongko itu terbuat dari pisang, kemudian dibungkus daun lah. Kalau bahasa saya itu pisang berselimut daun. Pisang berselimut daun ya. Dan ada juga kue yang lain termasuk
putu, pese dari Sulawesi, ada risoles, ada pastel dan sebagainya. Banyak kadang gitu ya. Nah, nah itu tadi banyak sekali pedagang-pedagang yang mengeluh. Ya. Karena kenapa? Penghasilan di Sabtu Minggu itu kalau mau dibandingkan dengan hari-hari yang lain, itu beda jauh. Beda jauh ya. Beda jauh. Karena kan Sabtu Minggu itu hari libur ya, di mana hari teman-teman bisa mencari makanan, sayuran gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau biasanya di hari Senin sampai Jumat orang mendapatkan 30, ya di Sabtu Minggu ini kesempatan untuk mendapatkan 90. Itu contoh kecilnya. Nah, makanya banyak kemudian pedagang yang mengeluh. Keluhannya bermacam-macam. Ada yang mengeluh karena ingin menutupi tunggangan misalnya, tunjangan. Kemudian yang kedua ada yang arisan. Ya terlebih-lebih orang yang mencari nafkah untuk tiap hari untuk kebutuhan keluarganya. Nah, di sisi lain anak-anaknya juga dituntut untuk belajar menggunakan via online. Otomatis membutuhkan uang untuk membeli paket data itu. Betul, ya. Betul. Nah, ketika misalnya Sabtu Minggu ini harus diliburkan, saya nggak tahu bagaimana sih mereka. Kalau misalnya pemuda, ya kita berdua, oke lah, kita masih bisa gimana gitu ya, mencari pekerjaan yang lain. Betul. Tapi untuk orang tua, kemudian untuk orang yang harapannya di pasar toh, atau di UKM lain toh, misalnya STK, kemudian folder, di taman-taman yang lain, harapannya di situ toh, kemudian ditutup Sabtu Minggu. Seandainya dia bisa menangis atau bisa menyampaikan inspirasi di depan pemerintah, maka dia akan menangis kemudian menyampaikan inspirasi itu. Oke gitu ya. Untuk sahabat-sahabatan channel penonton, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas dengan sahabat Yusri. Mungkin sebelum kita tutup sahabat Yusri, mungkin ada pesan terkhusus Ponton ini ya. Terkhusus Ponton aja lah. Nggak usah kita bahas itu, nanti ranahnya kita buat video lagi gitu. Iya, betul. Terkhusus untuk Ponton, apa yang mau disampaikan untuk penggelut Ponton, mempunyai Ponton atau operator Ponton yang mau disampaikan oleh sahabat Yusri, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya tukang Ponton ini juga banyak benar-benar. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang penting untuk saya sampaikan. Betul. Nah, yang pertama, ucapan terima kasih yang kedua kalinya akan saya sampaikan kepada seluruh warga Sangatta, seluruh warga Kabupaten Kutai Timur yang kesehariannya mengais rezeki, kemudian melakukan transaksi jual beli di pasar untuk bahan untuk dijual kembali, kemudian para teman-teman yang bekerja di Ponton, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ponton ini tidak menolak punah. Ponton tidak menolak punah ya. Ponton tidak menolak punah, tapi kita yang harus sadar bahwa melestarikan sebuah ikon yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat lokal itu harus kita apresiasi, ya. Karena Ponton ini tidak dibangun oleh pemerintah. Ponton ini kemudian timbul karena ide masyarakat. Ya, saya kurang paham tahun berapa, tapi intinya ini adalah ide masyarakat untuk menjalin hubungan antar kecamatan untuk mempermudah kemudian transaksi jual beli antar penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ketika suatu hari nanti Ponton ini menjadi suatu wisata, maka kita patut bersyukur bahwa di daerah kita ini pernah ada ikon yang luar biasa. Ya. Nah, olehnya itu saya mengharap atau menghimbau kepada teman-teman, kemudian saudara-saudara, para orang tua,
Nikmati ponton ini selagi ponton ini masih aktif. Oke, nikmati ponton ini selagi pontonnya masih aktif. Selagi ponton ini masih aktif. Kemudian jangan pernah lupakan ponton ketika jembatan sudah jadi. Ya itu kemudian yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih sahabat Yusri. Sekali lagi sahabat-sahabatan semua, saya ingatkan kepada sahabatan semua untuk jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabat semua ya. Dan jangan lupa juga notifikasi loncengnya diaktifkan agar sahabat-sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari Sahabatan Channel. Mungkin nanti kita buat video selanjutnya ya terkait ponton juga lah ya. Ya, di request saja. Nah, di request saja sahabat-sahabatan channel atau penonton Sahabatan Channel nanti bisa di kolom komentar kami ya. Apa yang mau perlu kita bahas dengan terkait ponton ini. Nanti kita bisa undang orang-orangnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Sahabatan Channel. Salam sahabat.